Halo semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Berjumpa dengan saya, Frater Koco, dalam acara Rekapi, Renungan Kamis Pagi. Syarat mengikuti renungan ini. Pertama, sudah mempersiapkan diri dengan doa secara pribadi. Dan yang kedua, sudah membaca bacaan pada hari ini. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 30 dilanjutkan bab 23 ayat 6 sampai 11 dan Injil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Setelah kita membaca bacaan pada hari ini, kata atau frasa apa sih yang terasa berkesan atau sering muncul dan menjadi penekanan dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan tadi, terutama dalam bacaan Injil? Frasa yang sering muncul dalam bacaan tadi adalah menjadi satu. Disebutkan dalam Injil sebanyak 3 kali. Kebersatuan dengan Allah menjadi inti dari doa Yesus tersebut. Ya, bacaan tadi merupakan doa Yesus bagi para muridnya sebelum ia ditangkap dan diadili. Namun, apa sebenarnya maksud dari doa tersebut? Mari kita analisis bersama dari awal Injil. Dalam ayat 20, doa ini ternyata bukan hanya untuk para murid Yesus, tapi juga bagi semua orang yang percaya kepadanya. Percaya berkat pemberitaan para murid, sehingga kita tentu masuk di dalamnya. Apakah kita yakin bahwa kita masuk di dalamnya? Nah, ini menjadi refleksi kita. Apakah kita juga sungguh menjadi orang yang percaya kepada Yesus berkat pemberitaan dan pewartaan para murid? Nah, dalam doa Yesus tersebut, kita semua diundang untuk masuk ke dalam persatuan antara Bapa dan juga Anak. Ibarat sebuah pesta, masuk dalam persatuan tersebut juga mensyaratkan sesuatu. Apa persyaratannya? Seseorang harus mengenakan pakaian pesta bernama kasih. Di mana kasih itu dapat ditemukan? Pada dasarnya, kasih itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Namun, terkadang masih samar-samar keberadaannya. Tugas kita adalah untuk memunculkan kasih itu ke permukaan. Tentu, kita semua menyadari untuk menghidupi kasih itu bukanlah sesuatu yang mudah. Kita perlu berjuang terus-menerus, dan itu merupakan suatu proses yang sungguh bertahap menuju kepada kesempurnaan kasih yang diteladankan oleh Yesus sendiri. Menjadi pertanyaan bagi kita, maukah kita melewati tahap-tahap itu? Menurut saya, kita harus mau dan kita juga harus bersemangat untuk melewati setiap tahapnya itu. Seperti juga diteladankan oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama tadi. Mungkin tidak ada yang menyangka bahwa seorang Rasul Paulus juga memerlukan suatu proses atau tahapan untuk mencapai kepada kesempurnaan pewartaan. Ia memang adalah pewarta yang unggul, tapi dia juga tetap memerlukan proses. Kita dapat simak dalam ayat terakhir dari bacaan pertama, bahwa setelah ia dapat bersaksi di Yerusalem, ia kemudian diundang untuk bersaksi ke Roma. Apa artinya itu? Itu adalah sebuah tingkatan, ada kenaikan level dari Yerusalem ke Roma. Kita tahu bahwa Yerusalem merupakan
pusat agama Yahudi, dan pewartaan kiranya mendapat tantangan, namun tidak semenantang dalam pewartaan di Roma, di mana di situ merupakan pusat pemerintahan yang mayoritas orang-orangnya menyembah dewa-dewi. Kalau Rasul Paulus saja telah mengalami berbagai macam cobaan dan proses untuk mencapai kesempurnaan dalam pewartaan, apakah kita akan tinggal diam saja dan hanya mengharapkan menjadi orang yang baik dengan cara yang instan? Semoga tidak. Dalam kehidupan nyata, kita bisa lakukan itu secara bertahap, seperti kita mewartakan di dalam keluarga. Sebagai seorang anak, tidak ada salahnya bahwa kita mengajak kedua orang tua kita untuk berdoa bersama di dalam keluarga. Dan juga sebagai orang tua tentu, kita berkewajiban untuk membiasakan doa keluarga di dalam keluarga. Kemudian, setelah dari keluarga, kita bisa beranjak lagi ke lingkungan di sekitar rumah, misalnya RT, RW, dan yang lainnya. Kita bisa mewartakan kasih Allah itu dengan berbagai macam cara. Banyak cara yang dapat kita lakukan, seperti juga bertindak jujur dalam berorganisasi dan terbuka terhadap masukan. Setelah itu, kita bisa naik level lagi ke dunia kerja yang katanya penuh dengan tantangan dan persaingan. Dalam situasi seperti itu, maukah kita juga tetap bersaksi sebagai alter Kristus, sebagai pewarta kasih Kristus? Semoga teladan dari Rasul Paulus dan juga doa dari Kristus sendiri semakin memampukan kita untuk memunculkan kasih yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita dalam kehidupan harian kita. Berkah dalam.